Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, semuanya. Hari ini kami dari kelompok bisnis plan dengan materi rangka mobil. Kita berjumlahkan 4 orang. Nama-namanya ada Alfiore Utama Putra, saya sendiri, ada Michael Obaja Febriano, ada Muhammad Zaidan Putra Diva, dan juga ada Reno Wiratama. Oke, kita langsung masuk ke submaterinya ya. Oke, di sini ada latar belakang ya. Latar belakangnya itu bisa dibaca di sini. Rangka mobil juga dikenal sebagai sasis atau kerangka, merupakan bagian utama dari struktur dasar sebuah kendaraan. Fungsi utamanya adalah menyokong dan menopang berbagai komponen kendaraan seperti mesin, transmisi, suspensi, dan bodi mobil. Semua beban dalam kendaraan, baik itu penumpang, mesin, sistem kemudi, dan segala peralatan, kenyamanan semuanya diletakkan di sasis. Jadi sasis ini apa namanya? Proses produksinya itu ada beberapa ya. Mulai dari desain dan perancangan, terus ada pemilihan bahan, terus pembuatan komponen ya, komponen, terus juga ada pengelasan dan penyambungan, terus ada pengecetan ya untuk melindungi dari korosi pastinya, terus juga ada perakitan, penyatuan dengan komponen lainnya seperti nanti, eee, interior dan lain-lain gitu. Terus juga ada pengujian ya, pastinya kita ada pengujian dengan ketentuan QC-QC-nya. Terus nanti yang terakhir bisa didistribusikan dan, pemasaran gitu ya. Kita lanjut ke next. Oke, rumusan masalah ya. Rumusan masalah tuh seperti yang tadi saya jelaskan beberapa, yang tadi itu saya jelaskan, proses produksinya ya. Terus ada juga faktor yang mempengaruhi kekuatan bahan mobil ya beberapa. Pertama pastinya dari jenis bahan. Jenis bahan ini, rata-rata, ada 3 ya untuk, rangka mobil ini. Yang pertama itu ada baja, terus aluminium, terus komposit, dan magnesium. Itu pada umumnya ya, dan sekarang tuh banyak banget, mungkin nanti ke depannya bisa jadi ada dari titanium dan lain-lain. Baik lagi ke biaya produksi dan lain-lainnya. Terus juga, yang kedua ketebalan dan dimensi bahan, itu sangat penting banget karena, ketebalan dan ukuran material yang digunakan dalam rangka, juga berpengaruh pada kekuatannya, gitu. Rangka dengan bahan lebih tebal dan atau dimensi yang lebih besar akan memiliki kekuatan lebih tinggi untuk menahan beban, itu pastinya ya. Tapi balik lagi nanti ke biaya produksi dan juga kebutuhannya. Terus yang ketiga juga ada proses produksinya. Proses produksinya itu ada metode produksi yang digunakan dapat mempengaruhi kekuatan bahan, terus juga pengelasan dan teknik penyambungan, itu sangat-sangat penting juga ya. Terus yang keempat, ada pengolahan material atau heat treatment. Ini jadi sangat penting banget. Jadi, mobil teman-teman itu rangkanya akan lebih kuat kalau kita melakukan, heat treatment ini. Terus ada juga tingkat karat atau korosi. Nah, ini tadi kan kita cegah dari salah satunya, painting ya. Kita lapisi dengan lapisan yang pastinya anti karat dan korosi. Terus kualitas dan sumber bahan kita harus pilih-pilih juga. Gak mesti barang impor yang bagus, barang, eee, dalam negeri pun kita sudah berani, jamin bagus lah. Nah, tapi dengan jaminan QC kita harus lebih ketat lagi. Terus struktur dan desain rangka itu juga sangat-sangat penting. Karena bagaimanapun kalau desainnya tidak sesuai, maka, akan berantakan juga ya. Terus next silakan. Nah, di sini ada tujuan presentasinya. Tujuan presentasinya nih kita langsung aja akan dijabarkan oleh saudara Reno. Persilakan. Oke, untuk tujuan presentasi di sini pertama, sesuai dari rumusan masalah tadi, yaitu untuk mengetahui proses produksi rangka mobil, juga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kekuatan dan daya tahan rangka mobil sesuai yang dijelasin tadi oleh Vio. Dari bahan, dari proses joining-nya, atau dari pelapisannya. Next, go. Nah, di sini selanjutnya ada slide buat luaran. Yang pertama itu deskripsi.
Di sini rangka mobil atau sering disebut dengan sasis atau frame juga, itu adalah struktur dasar yang menopang untuk seluruh komponen kendaraan. Jadi termasuk mesin, sistem transmisi, suspensi, badan mobil juga interior itu ada di frame atau di sasis mobil. Terus rangka mobil ini juga memiliki peran penting dalam menentukan kekuatan, keamanan, dan kenyamanan sebuah kendaraan dari kendaraan tersebut. Yang kedua, di sini ada target pasar, di mana perusahaan manufaktur otomotif seperti kendaraan penumpang, niaga, dan sport itu jadi target pasar kita. Selain itu ada industri kendaraan listrik atau EV, juga sektor balap mobil dan kendaraan performa tinggi yang membutuhkan sasis yang mungkin lumayan ringan dari material aluminium ini. Terus yang ketiga ada inovasi utama. Yang inovasi utama ini adalah penggunaan material komposit untuk mengurangi bobot kendaraan hingga 30% dibanding rangka baja. Material aluminium ini memiliki 30% bobot lebih ringan dibanding baja. Jadi untuk kendaraan-kendaraan yang kayak untuk mementingkan performa tinggi atau efisiensi bahan bakar ini cukup baik untuk dipakai di kendaraan tersebut. Terus terutama di kendaraan listrik. Jadi desain modular itu bisa mempermudah perakitan dan penggantian komponennya. Lanjut. Selanjutnya ini ada kegunaan. Yang pertama itu mendukung beban. Rangka mobil ini harus mampu menahan beban kendaraan termasuk berat mesin, penumpang, bagasi, dan bahan bakar atau energi. Yang kedua, menjaga stabilitas, di mana memberikan kekakuan dan stabilitas saat berkendaraan melaju, berbelok, dan mengalami pengereman. Yang ketiga, ada keamanan, di mana melindungi penumpang dari benturan dengan menyerap energi tabrakan. Karena aluminium ini cukup baik dalam penyerapan energi. Terus yang keempat ada integrasi komponen, menjadi dasar tempat pemasangan berbagai komponen seperti roda, sistem kemudi, suspensi, dan badan kendaraan. Let's go. Selanjutnya ini adalah visi misi kita, di mana visi kita itu bisa menjadi produsen rangka mobil yang menghadirkan solusi inovatif dan meningkatkan keamanan berkendara bagi semua penggunanya, baik itu pengguna mobil harian atau sport mewah. Yang kedua ada misi, di mana kita bisa menghasilkan rangka mobil berkualitas tinggi yang tahan lama karena beberapa material yang kita pilih. Selanjutnya ada meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya memilih produk berkualitas untuk kendaraan mereka, dengan pentingnya untuk mengetahui material-material apa saja yang dipakai di sasis mobil mereka. Selanjutnya, kita bisa membangun jaringan distribusi yang kuat untuk menjangkau pasar lokal dan internasional. Oke, terima kasih Mas Reno Wiratama ya. Untuk nextnya ini akan dijelaskan dari ahlinya ahli, intinya inti, untuk lebih mendalam lagi tentang bahan yang kita gunakan ya. Kepada Mas Zidan kami persilakan. Baik, jadi di sini saya bakal menjelaskan tentang production plan-nya. Itu ada produksi, distribusi, pemasaran, lalu layanan penjual. Apa sih produksi itu? Ya produksi itu semacamnya pembuatan rangka mobilnya, segala macamnya. Lalu ke distribusi, yaitu pemasarannya keluar seperti apa, dan pemasaran ini ya pemasaran bisa lewat online atau bisa lewat jaringan yang lain. Lalu di sini kita juga melakukan layanan purna jual, yaitu garansi. Contohnya seperti garansi. Next kok. Di sini proses pembuatan. Proses pembuatan sasis ini kita menggunakan material aluminium 6061. Jadi aluminium ini biasanya emang banyak untuk di industri otomotif, terutama rangka mobil. Ya paduan ini dikenal karena kekuatannya yang tinggi, ketahanannya terhadap korosi, dan juga kemampuannya untuk diolah dengan baik. Biasanya aluminium tipe 6061 ini terbuat dari paduan campuran yang menggunakan magnesium dan silikon sebagai elemen utamanya.
Lalu di sini kita membentuk aluminiumnya tersebut dengan cara ekstrusi direct atau ekstrusi dingin. Jadi di sini itu tentang ekstrusi. Nah, untuk ekstrusi ini proses yang biasanya memproduksi bagian logam yang panjang dan lurus. Jadi di sini kita menggunakan ekstrusi dingin, yaitu dilakukan pada suhu kamar atau pada suhu yang sedikit lebih tinggi dengan bantuan mesin extruder atau ekstrusi. Next, go. Lalu di sini kita lanjut proses pembuatannya. Habis di ekstrusi tersebut, kita harus melakukan quenching dulu. Jadi quenching ini itu adalah tahap dalam pengolahan bahan di mana bahan mengalami pendinginan yang sangat cepat. Jadi tujuan dari pengolahan ini untuk mencegah perubahan fasa yang terjadi selama pendinginan lambat. Cara kerja quenching ini struktur kristal austenite berubah menjadi struktur kristal martensite. Lalu untuk powder coatingnya, kita di sini menggunakan powder coating. Jadi di sini, sebelum di powder coating kita melakukan pengelasan dulu. Pengelasannya itu dengan cara GTAW, yaitu pengelasan dengan menggunakan non-consumable elektroda jenis tungsten. Jadi gas pelindung yang digunakan pada jenis pengelasan ini yaitu helium, argon, atau gabungan dari helium dan argon tersebut. Setelah dilas sedemikian rupa dan dibentuk sedemikian rupa, lalu kita masuk ke powder coatingnya. Jadi di sini kita melakukannya dengan cara powder coating. Powder coatingnya itu menggunakan bubuk polister yang merupakan bubuk paling umum yang mencakup dengan jadi bubuk ini bisa tahan dengan UV atau kimia dengan baik. Next, kok. Oke, terima kasih sekali Mas Zaidan. Selanjutnya ini ada market strategi ya, atau dari segi marketingnya. Ini langsung kita berikan waktunya untuk sales kita, sales production kita, HRD. Langsung aja nih untuk Mas Michael, dipersilakan. Oke, jadi di strategi pemasaran ini atau market strategy itu ada tiga poin. Yang pertama itu kita ada promosi digital, promosi langsung, dan yang terakhir itu ada garansi dan layanan pelanggan. Nah, yang pertama ini promosi digital itu kita bisa melalui media sosial seperti Facebook, terus Instagram, TikTok, dan yang lain-lain. Dan kita bisa membuat website resmi kita sendiri. Kemudian tambahan yang lain itu kita bisa menggunakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Alibaba, Amazon, dan lain-lain. Kemudian ada promosi langsung, yang dimana kita itu bisa berpartisipasi dalam pameran otomotif, serta bekerja sama dengan produsen otomotif dan perusahaan tuning. Yang di sini yang dimaksud pameran otomotif itu kayak event otomotif Honda atau pameran-pameran di G-Expo segala macam. Ya, mirip-mirip seperti itu. Kemudian yang ketiga ada garansi dan layanan pelanggan, di mana kita bisa menawarkan garansi produk dan konsultasi pemasangan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan adanya garansi dan layanan pelanggan ini, kita bisa membuat konsumen itu percaya dengan produk kita dan layanan kita. Karena dari situ kita bisa memberi sebuah layanan yang terbaik untuk konsumen kita sendiri. Kemudian di sini ada anggaran biaya, di mana modal awal itu yang seperti Bang Vio di awal kita membutuhkan mesin laser cutting, mesin pengelasan, mesin ekstrusi, mesin powder coating, mesin heat treatment, dan mesin quenching atau pendinginan. Nah, di mana total biayanya tersebut itu ada di angka 2.500.000.000 dan penyusutan per tahunnya itu di angka 232 juta.
Kemudian ada biaya produksi. Di sini kita memakai aluminium 6061 yang seperti dibilang Zaidan, di mana untuk 100 unit ini kita hanya membutuhkan 300 lembar dan harga per unitnya itu 1.275.000 dan totalnya semua untuk harga aluminium itu ada di angka 382.500.000. Kemudian di sini ada biaya tenaga kerja yang dimana masing-masing tenaga kerja itu sendiri bekerja 8 jam dan kita upahkan 50.000 per jam dan mereka akan mendapatkan 400.000 per hari. Kemudian yang ketiga ada polishing dan finishing itu 2.500.000 yang dimana kita menggunakan 100 unit, jadi totalnya 250 juta rupiah. Kemudian yang terakhir ada perlengkapan pendukung seperti pisau potong, elektroda las, cairan pelapis, dan perlengkapan yang lainnya. Itu ada di angka 10 juta untuk masing-masing per unit 100.000. Dan total untuk biaya produksi kita ini sendiri ada di angka 642.900.000. Kemudian biaya operasional bulanan itu kita ada sewa tempat produksi 25 juta per bulan, listrik dan air 17 juta per bulan. Ketiga ada staf pendukung, staf kayak pembersihan, administrasi, pemasaran itu 4 juta per bulan. Dan yang terakhir ada pembelian alat dan mesin 10 juta rupiah. Dan untuk total biaya operasionalnya itu sendiri di angka 56 juta. Nah, kemudian ada estimasi pendapatan yang dimana kita menjual 100 unit rangka mobil dengan harga 28.500.000 per unit itu bisa menghasilkan total pendapatan 2.850 juta. Kemudian di sini ada proyeksi laba rugi bulanan yang dimana total pendapatan ini kita kurangkan total biaya produksi, kemudian dikurangkan lagi total biaya operasional. Yang dimana laba bersih dari rangka mobil ini sendiri itu 2.151 juta. Kemudian di sini ada break even point yang dimana BEP itu dihitung menggunakan formula yaitu biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Itu kita akan mendapatkan BEP itu sendiri. Nah, untuk biaya tetapnya itu ada di angka 75.335.000. Kemudian harga jual per unitnya itu kan seperti yang saya bilang tadi 28.500 dan biaya variabel per unitnya itu 6.429.000. Dan kita mendapatkan BEP 3 unit. Nah, 3 unit ini yang dimaksud adalah kita bisa memproduksi 1 bulan itu 3 unit rangka mobil. Oke, akan saya kembalikan kepada Mas Alfio untuk menutup. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih sekali Mas Michael ya untuk penjelasannya. Jadi pada intinya ini materi yang hari ini kita berikan itu adalah materi yang benar-benar kita bisa pertanggungjawabkan teman-teman, dan data-data yang sangat-sangat real. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya langsung ke kita, bisa langsung hubungi nomor di 0851 5879 7550. Ya teman-teman, jadi kita sangat open banget untuk teman-teman, segala jenis pertanyaan kita selalu terbuka karena memang data-data yang kita berikan data-data yang sesuai dengan apa yang ada di pabrik. Bahkan kita sudah membuat beberapa desain juga rangka mobil, jadi teman-teman yang mau memesan melalui kita bisa langsung hubungi di nomor yang tadi. Dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di nomor yang tadi disediakan. Mungkin mohon maaf jika ada kekurangan dalam materi atau perkataan. Kurang lebihnya mohon maaf kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.